1404, semuanya sudah berakhir. Jebakani. Wajah Sander Ye sangat muram. Haori hanyalah kedok untuk membingungkannya. Pengkhianat sebenarnya dari peradaban tanah kuno sebenarnya adalah Sunomu. Memang, dia sedikit terkejut. Sunomu ini adalah orang paling jenius di antara generasi muda peradaban tanah kuno, tetapi ia sebenarnya berasal dari peradaban Suiming dan bersedia mempertaruhkan kematiannya sendiri untuk menjebak dia. Ini benar-benar keadaan kehancuran total. Bagaimana Gujina Sui melakukannya? Sunomu ini benar-benar kejam. Buset. Pagoda kecil tiba-tiba berkata, "Sialan, orang ini benar-benar mencoba menjebakmu." Sander Ye tidak mengatakan apa-apa, tetapi berpikir dalam hatinya, "Kamu pantas mati." Pada saat ini, seorang pria kuat dari peradaban tanah kuno di kejauhan tiba-tiba berteriak dengan marah, lalu meninju Sander Ye di udara. Dalam sekejap, ruang dan waktu tempat Sander Ye berada langsung meledak, dan hampir pada saat yang sama, Sander Ye telah mundur puluhan kaki. Pada saat yang sama, pedang King Xuan terbang kembali ke tangannya. Begitu dia berhenti, suatu kekuatan mengerikan menyerbu ke arahnya. Sander Ye mengangkat tangannya menebas dengan pedang. Bang! Ketika pedang itu ditebas, lelaki tua itu langsung terpotong oleh cahaya pedang. Setelah lelaki tua itu berhenti, dia terkejut karena Sander Ye benar-benar memotong lengannya dengan satu pedang. Pandangannya tertuju pada pedang King Xuan di tangan Sander Ye, dan ketakutan muncul di matanya. Yang lain pun ikut terkejut ketika melihat lelaki tua itu terhempas mundur oleh pedang Sander Ye. Pada saat ini, Sander Ye telah berbalik dan berlari langsung ke aula utama sekte di kejauhan, tetapi segera, makhluk dewa itu menebasnya dengan ganas dengan pedang panjang di tangannya. Kekuatan makhluk dewa ini jauh lebih kuat daripada lelaki tua itu. Tebasan pedang ini benar-benar membuat langit dan bumi di lapangan menjadi ilusi dan transparan. Sander Ye tiada ekspresi, hanya mengangkat tangannya dan menusukkan pedangnya ke depan. Krak! Dengan suara retakan yang keras, pedang panjang di tangan sang makhluk dewa langsung patah, dan kekuatan dahsyat menggoyangkannya kembali dengan keras. Pada saat ini, Sander Ye melompat dan berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang tidak jauh. Setelah sang makhluk dewa tersadar, Sander Ye sudah bergegas ke aula yang jauh. Makhluk dewa mengejarnya, tetapi begitu mendekati aula, ia tampaknya merasakan sesuatu dan tiba-tiba berhenti, lalu mundur dengan hormat. Pada saat ini, tepat ketika orang-orang kuat dari peradaban tanah kuno dan peradaban abadi hendak menyerbu maju, sang makhluk dewa menebas mereka dengan ganas menggunakan pisau. Melihat makhluk dewa datang ke arah mereka dengan membawa pisau tajam, wajah lelaki tua itu dan yang lainnya berubah drastis. Mereka tidak berani ceroboh dan mengambil tindakan untuk melawan. Di dalam aula utama, Sander Ye memandang ke kejauhan. Di sana terdapat patung seorang pria paruh baya dengan tangan di belakang punggungnya dan ekspresinya tenang. Selain itu, seluruh aula itu kosong. Tidak ada apapun di dalamnya, dan sangat sepi. Sander Ye menatap patung itu dan berkata, "Senior." Patung itu tiba-tiba bergetar pelan, lalu jiwa virtual perlahan melayang keluar. Pria paruh baya itu menatap Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, "Dao tatanan," dan menariknya lagi, "Kamu telah membentuk sistem Tao." Sander Ye berkata, "Senior, kamu meninggalkan roh di sini. Aku pikir kamu memiliki tujuan tertentu. Tidak tahu apakah aku dapat melakukan yang terbaik untuk membantu kamu." Pria paruh baya itu tertawa, "Dasar bocah licik, kalau kamu menginginkan semua warisan sekte Tianji, katakan saja langsung." Sander Ye mengangguk, para junior sangat menginginkan. Yang paling kurang darinya sekarang adalah uang dan benda ilahi. Jika dia bisa mendapatkan semuanya dari sekte Tianji, 10 gurun, tanah terlarang gurun kuno, dan peradaban seberang akan meningkat pesat. Uang. Dia tidak pernah kekurangan uang seperti sekarang. Pria paruh baya itu menatap Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, "Beri aku alasan."
Sander Ye menatap langsung ke arah pria paruh baya itu. Senior, kamu tidak akan pernah bertemu seseorang yang lebih baik dari aku. Pagoda kecil. Pria paruh baya itu menatap Sander Ye sejenak, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Baiklah, begitu lugas dan percaya diri. Aku suka sikapmu. Sambil berbicara, dia melihat keluar aula dan berkata, tetapi sekarang tampaknya kamu dalam masalah. Sander Ye berkata, itu hanya masalah kecil. Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, orang-orang di luar berasal dan peradaban tanah kuno dan peradaban abadi, bukan? Sander Ye mengangguk, ya. Pria paruh baya itu bertanya lagi, masalah kecil. Sander Ye tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya melambaikan lengan bajunya, dan pedang Kingsuan terbang di depan pria paruh baya itu. Dia tahu betul bahwa hanya ada dua alasan mengapa orang kuat setingkat ini meninggalkan jiwanya di sini. Yang pertama adalah untuk mengambil alih tubuh orang lain, dan yang kedua adalah bahwa dia tidak mau menyerah dan ingin mempercayakan sesuatu kepada seseorang. Oleh karena itu, semakin jujur dia, akan semakin baik. Keterus-terangan ini berarti bahwa dia ingin pihak lain melihat nilainya. Orang akan memilih kamu hanya jika kamu berharga. Kalau tidak, sekalipun kamu bersujud di sini selama 100.000 tahun, tak seorang pun akan memperhatikanmu. Pria paruh baya itu menatap pedang Kingsuan cukup lama, dan menatap Sander Ye, lalu membuka telapak tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan muncul di tangannya. Semua yang dimiliki Sekte Tianjiku ada di dalam cincin penyimpanan ini. Jika kamu dapat membantuku melakukan satu hal, cincin penyimpanan ini akan menjadi milikmu. Sander Ye, apa itu? Pria paruh baya itu bertanya, mau mendengar cerita. Sander Ye ragu sejenak, lalu berkata, senior, waktunya hampir habis, bagaimana kalau kamu persingkat saja? Dia jelas tidak berminat untuk mendengarkan cerita sekarang. Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, baiklah, yang kuinginkan darimu adalah menghidupkan kembali Sekte Tianji. Sekte ini telah diwariskan kepadaku selama bertahun-tahun, tetapi pada akhirnya aku tidak mampu melindunginya. Aku benar-benar malu dengan leluhurku. Sander Ye berkata, apakah ada warisan kultivasi Sekte Tianji di dalam cincin penyimpanan? Pria paruh baya itu mengangguk, ya. Sander Ye berkata, bagaimana kalau begini? Nanti aku akan mencari orang yang kepribadiannya bagus dan bermoral baik untuk Sekte Tianji. Setelah itu, aku akan mendukungnya untuk mendirikan Sekte Tianji yang baru. Pria paruh baya itu mengangguk, oke. Dia sebenarnya sangat mengagumi Sander Ye di depannya, tetapi dia tahu bahwa mustahil orang ini bisa bergabung dengan Sekte Tianji-nya, karena prestasi kultivator pedang muda di depannya ini tidak lebih lemah daripada saat dia berada di puncak Sekte Tianji. Kuil dia terlalu kecil untuk menampung dewa ini. Asal Sander Ye bersedia membantu calon penerus Sekte Tianji untuk menghidupkan kembali Sekte Tianji, itu sudah cukup baginya. Karena dengan bantuan orang di depannya ini, kebangkitan Sekte Tianji hanya tinggal menunggu waktu saja. Pria paruh baya itu merentangkan telapak tangannya, dan cincin penyimpanan itu perlahan datang di depan Sander Ye. Sander Ye tidak melihat benda-benda di dalam cincin penyimpanan itu. Setelah menyimpannya, dia berkata, senior, makhluk dewa ada di luar. Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, aku tahu kamu menginginkannya. Itu sebenarnya dibentuk oleh suatu formasi. Di dalam cincin penyimpanan itu terdapat metode pembuatan formasi. Jika kamu mempelajarinya, kamu secara alami dapat memanggil banyak dewa dan makhluk dewa. Tentu saja, itu membutuhkan banyak uang. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba merentangkan telapak tangannya, dan formasi di langit di luar aula tiba-tiba bergetar sedikit. Lalu makhluk dewa di bawah langsung berubah menjadi sinar cahaya dan tenggelam ke dalam formasi. Kemudian, formasi tersebut mengembun menjadi seberkas cahaya dan terbang ke aula, dan akhirnya mendarat dengan mantap di tangan pria paruh baya itu.
Pria paruh baya itu melirik berkas cahaya di tangannya lalu menyerahkannya pada Sander Ye. Sander Ye merentangkan kedua telapak tangannya, dan cahaya itu jatuh ke telapak tangannya. Meskipun itu hanya seberkas cahaya, tetapi mengandung energi yang sangat kuat. Memikirkan kekuatan makhluk dewa sebelumnya, Sander Ye tiba-tiba menjadi penasaran. Dia menatap pria paruh baya itu dan bertanya, "Senior, musuh kuat macam apa yang dihadapi Sekte Tianji saat itu?" Pria paruh baya itu mengangguk pelan, "Begitulah dunia ini. Ikan besar memakan ikan kecil memakan udang. Ketika ikan kecil bertemu dengan ikan besar, itu hanya bisa dikatakan sebagai nasib buruk. Secara sederhana, itu adalah kesalahan dari kekuatan yang lemah." Sander Ye mengangguk sedikit, "Aku mengerti." Pria paruh baya itu perlahan mengangkat kepalanya dan melihat keluar, lalu tersenyum dan berkata, "Aku masih punya sedikit tenaga. Apakah kamu butuh bantuanku untuk melarikan diri?" Sander Ye menggelengkan kepalanya, "Tidak bisa melarikan diri. Di luarnya adalah tanah kuno. Sekarang musuhnya bukan hanya peradaban Suiming, tetapi juga peradaban tanah kuno dan peradaban abadi. Bagaimana cara melarikan diri?" Dia akui, wanita itu sungguh menakjubkan. Memaksanya ke dalam situasi putus asa dalam sekejap. Membayangkan tiga peradaban bersatu untuk menghadapinya membuat kulit kepalanya mati rasa. Pria paruh baya itu melirik Sander Ye, "Jaga dirimu, temanku." Saat dia berbicara, tubuhnya menjadi ilusi. Dia melihat keluar cakrawala, ke dunia luar, dan kerumitan muncul di matanya. Dahulu kala, dia penuh dengan semangat dan ambisi, ingin memimpin Sekte Tianji untuk memperjuangkan tahta dewa yang legendaris dan menjadi penguasa bersama alam semesta. Tetapi semakin tinggi ia mendaki, semakin ia menyadari betapa sulitnya jalan itu. Sekarang, semuanya sudah berakhir. Pria paruh baya itu tiba-tiba tertawa, karena dia tidak menyesal. Meskipun dia tidak mencapai puncak jalan, dia telah berusaha sekuat tenaga, jadi tidak ada yang perlu disesali. Sander Ye membungkuk sedikit, dan setelah pria paruh baya itu benar-benar menghilang, pandangan rumit terpancar di matanya, lalu dia berbalik dan berjalan keluar. Sander Ye datang keluar aula. Pada saat ini, orang-orang kuat dari peradaban abadi dan peradaban tanah kuno telah memblokir pintu aula. Lebih dari selusin orang menatapnya, derigan niat membunuh dan kemarahan di mata mereka. Sander Ye melirik dan pada detik berikutnya, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan melayang ke langit. Salah satu lelaki tua itu geram, mau kabur. Saat dia berkata demikian, dia tiba-tiba melayang ke langit dan menghantam Sander Ye. Di langit, Sander Ye mengangkat tangannya dan menebas dengan pedang. Bang! Saat cahaya pedang menyala, lelaki tua itu langsung ditebas oleh pedang Sander Ye. Begitu dia mendarat di tanah, sebuah retakan muncul di kepalanya dan darah menyembur keluar. Wajah lelaki tua itu membiru karena marah. "Hentikan dia, hentikan dia!" Orang-orang lainnya bergegas menuju Sander Ye di langit. Sander Ye langsung pergi ke kota Tiandu. Pagoda kecil sedikit bingung, "Anak kecil, apa yang kamu lakukan dengan berlari ke tempat ini?" Sander Ye berkata dengan tenang, "Kita tidak bisa melarikan diri." Pagoda kecil berkata, "Kalau begitu, kamu seharusnya tidak datang ke sini. Bukankah itu jebakan bagi dirimu sendiri?" Sander Ye tidak berbicara. Dia berjalan lurus ke dalam kota. Di belakangnya, belasan orang sudah mengejarnya. Melihat bahwa Sander Ye benar-benar melarikan diri ke kota Tiandu, belasan orang itu juga sedikit bingung. Apa maksud orang ini? Bersambung.